Orang yang betul-betul memahami tentang Tuhan, hikmahnya, orang tersebut makin bersemangat dalam melakukan perintahnya dan menjauhi larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil ulumi fi dharain amin. Sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 15 yaitu muridun, artinya Allah yang maha menentukan. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang tergagahi. Maksudnya ada orang yang dapat menghalang-halangi ketentuan Tuhan. Dan bisa diartikan juga tergagahi ini bahwa Allah itu dalam melakukan sesuatu tanpa berkehendak, tanpa ada keinginan. Jadi tergagahi ini mustahil, tidak masuk akal bagi kita Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang menggagahi atau menghalang-halangi ketentuan Tuhan. Artinya misalnya kita berdoa sama Allah lalu tidak terkabul, itu memang kehendak Tuhan. Atau misalkan kita berdoa juga sama Allah, ya Allah mudah-mudahan aku selamat sekalinya, itu bukan dari mau kita mengatur Tuhan. Memang Tuhan mau menyelamatkan kita. Itu maksud daripada itu. Jadi Tuhan itu tidak bisa diintervensi, diatur. Tidak bisa. Jadi Allah itu memang berkehendak. Jadi apabila terjadi, itulah sudah kehendak Tuhan. Lalu dalilnya menunjukkan Allah itu bersifat muridun, yaitu dalil sifat irodat. Dalil sifat irodat di dalam Al-Quran fa'alul lima yurid, artinya Allah itu bila berbuat sesuatu pasti dikehendaki. Dalilnya, dalil aklinya atau dalil Al-Qur'annya. Adapun dalil akalnya, petunjuknya, ya alam semesta ini terjadi. Kuasa Tuhan menciptakan alam semesta. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta pasti ada kehendak. Tidak mungkin kehendak itu tidak mungkin kuasa Tuhan itu di luar kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita itu wajib meyakini bahwa yang terjadi sekarang, yang telah lalu, bahkan yang mau akan datang itu diliputi dengan ketentuan Tuhan. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita ini tidak memastikan. Andai kata terjadi apa yang kita inginkan, sebenarnya itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kebetulan aja. Lalu kalau kayak gitu selesai, sudah kita berdoa. Nah, berdoa itu kita menjalankan perintah Tuhan, bukan kita mau mengatur Tuhan. Jadi makanya ada berdoa itu macam-macam. Cuma kebanyakan kita nih berdoa ini mau mengatur Tuhan. Buktinya apa? Begitu minta dan dikabulkan sakit hati. Kalau orang yang sudah kenal dengan Tuhan, bila dia berdoa, mau kabulkan, enggak, itu urusan Tuhan. Aku sebagai hamba tugasnya hanya meminta, bukan mengatur keinginan hati kita atau nafsu kita. Tapi kebanyakannya kita karena belum kenal dengan Tuhan, inginnya mengatur Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengerti, tidak mengenal dengan sosok Tuhan kita. Nah itulah diantara adabnya bagi orang yang sudah mengenal, mengetahui, meyakini, mengimani agar sifat kehendaknya. Lalu diantara kehendak Tuhan secara garis besarnya yang mau kita lihat, yang paling nyata tidak lain adalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa yang disyariatkan Tuhan? Ada 7. Pertama, ada yang namanya hukumnya wajib, ada yang kedua hukumnya sunnah, ada yang ketiga hukumnya haram, ada yang keempat hukumnya makruh. Itu namanya syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ialah kalau di dalam-dalami itulah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Yang wajib misalkan mendirikan sembahyang, ya kan? Nah, jadi kita itu kalau sudah beriman, sudah paham dalam mendirikan sembahyang, secara tidak langsung kita menunaikan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misal kita tidak mendirikan sholat, berarti sama saja kita itu tidak menunaikan kehendak dari Allah. Artinya kita ngajak orang sama Tuhan, bilang Tuhan sembahyang, kita tidak mau. Padahal Tuhan itu menyuruh, bahkan yang disuruh tadi ditolong itu juga. Saking Tuhan itu sangat baiknya kepada hamba-hamba. Makanya para wali-wali, para kekasih Allah, bila mana ini perkara misalkan perintah Tuhan yang wajib hukumnya, orang tadi itu dengan senang hati melakukannya. Kenapa jadi senang hati? Karena dia yakin pertama tadi ini adalah sudah ketentuan Tuhan, sudah kehendak Tuhan, dan aku mendirikan perintah Tuhan ini dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau mengukur keimanan kita, lihat dalam keseharian kita, begitu perintah Tuhan masuk, rasa senangkah kita melakukannya? Enggak. Kalau misalkan hati kita tidak senang, berarti ada penyakit di hati kita. Makanya kita harus berupaya bagaimana dalam menjalankan segala perintahnya, menjauhi larangannya. Modalnya itu tahu dulu ini kehendak Tuhan, ini keputusan Tuhan buat kita. Apa namanya? Puasa, zakat, menuntut ilmu, ya kan? Yang nggak boleh misalkan menjudi, misalkan minuman khamar, nggak boleh. Kita meninggalkannya itu, aku jadi meninggalkan ini memang kehendak Tuhan. Aku dilarang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan tadi itu dengan lapang hati dan senang. Begitu perintahnya dengan lapang hati dan senang. Kalau bahasa lainnya, kita melakukan perintah tadi, menunaikan kehendak Tuhan, bukan hanya Tuhan tadi itu memberikan ganjaran, bahkan kita itu didukung Tuhan dalam melakukan hal-hal segala perintahnya. Apa bukti dukungannya? Ya tadi ditolong Tuhan. Kalau Tuhan tidak menolong kita dalam melakukan segala perintahnya, maka kita pun tidak bakal bisa juga melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah makanya kalau kita betul-betul mengkaji tentang Tuhan, terutama ilmu tauhid, justru efeknya, ujung-ujungnya itu ada 2-nya. Pertama, orang tersebut melakukan segala perintah Tuhan, apa yang disebut dengan takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu dia tujuannya pas, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut keikhlasan. Yang kedua, bagi orang yang betul-betul memahami tentang Tuhan, hikmahnya orang tersebut makin bersemangat dalam melakukan perintahnya dan menjauhi larangan. Jadi kalau ada ketemu kajian misalkan belajar tentang Tuhan, begitu urusan perintah makin kendor, orang tadi tidak mau lagi sudah sembahyang misalkan, tidak mau lagi puasa misalkan. Bahkan meremehkan orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan, dan sudah pasti ilmu orang tadi itu kesalahpahaman. Jadi kunci orang belajar ilmu tentang Tuhan itu makin kuat dia melakukan ibadahnya dan tujuannya itu pas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ikhlas. Kayak murid tadi, Tuhan berkehendak, yakin kita punya bahwa Allah itu maha berkehendak. Buktinya apa? Ya segala perintah tadi. Perintah tadi apa? Di dalam perintah itu, di situ ada kehendak Tuhan.
memutuskan bahwa sembahyang itu kalian wajib melakukannya, memutuskan bahwa puasa itu kalian wajib puasa, itu berarti sudah punya Tuhan. Nah, bagi yang meyakini bahwa aku ini punya Tuhan, punya Allah Rabbul Alamin, maka dalam melaksanakan itu dia harus benar. Mungkin kalau misalkan ya pegawai misalkan, katakan aja anak buah gubernur, ya kan, gubernur manggil, nah ada tugasnya keluar kota, ya kan, tugas keluar kota. Nah di dalam tugas tadi ada duit bersamamu, nanti ada duit makanmu, nanti ada duit ini di luar gaji bilang si bos tadi. Kayak apa kita jadinya melaksanakan tadi bersemangat. Kenapa? Karena tahu si gubernur tadi memang orang yang menggaji aku dan memang orang yang berkuasa mengatur dalam pekerjaanku. Makanya orang yang tahu bahwa yang menyuruh gubernur, dia pasti semangat dalam melaksanakan perintahnya gubernur. Tapi kenapa kalau perintah Tuhan kita ini menganggap biasa-biasa saja? Kenapa? Berarti kenalnya kita nih dengan Tuhan masih banyak yang lebih kita cintai selain dari Allah. Makanya belajar tentang Tuhan ini wajib hukumnya, terutama sifat-sifat Tuhan yang mustahil bagi Tuhan, sifat yang jadi. Jadi tidak ada lain tujuan orang belajar tentang Tuhan tadi ialah sekira tujuan dalam beramal ibadah menjadi ikhlas. Artinya bertujuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, makin semangat dalam melaksanakan perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Nah ini dua aja pegangan kita. Kalau mau belajar kemana aja dia mau belajar, dua ini aja. Bila hasilnya lain dari yang dua ini, maka tidak usah laksanakan. Wajar nanti akibatnya pertama perintah Tuhan tidak lalaikan, yang kedua bahkan menghina orang, merendahkan orang. Nah ini yang kita khawatirkan. Tujuan orang belajar Tuhan itu ialah segera makin tunduk, segera makin patuh, segera makin kuat untuk melakukan perintahnya, menjauhi larangan. Itu tujuannya daripada orang yang belajar ilmu tauhid. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin, artinya orang yang sudah bertauhid, meyakini bahwa Tuhan itu bersifat kehendak yang maha berkehendak atau menentukan, bahwasanya ia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat. Nah, jadi ada tiga di sini. Dari doa ini ada tiga yang diperhatikan. Pertama, doa minta kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menolak segala bala dunia akhirat. Kenapa jadi mintanya ke Tuhan? Karena hanya Tuhan yang mampu memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan menolak segala bala musibah. Makanya dituju ke Tuhan. Ini dia minta kebaikan di dunia, misalkan datang ke mana kan, misalkan ke gunung mana kan, gunung mana segera selamat gitu. Kalau naik ke Tuhan, sudah yakin aja, sudah setiap terjadi sesuatu di situ ada kehendak Tuhan. Apabila terjadi di diri kita ini yang tidak nyaman misalkan, artinya dapat bala, berarti ini sudah mengangkat Tuhan. Nah bagaimana kita sikap kita dalam menghadapi itu? Sabar dulu. Yang kedua, memohon ke Tuhan, ya Allah berikan aku kekuatan sedang dapat menghadapi segala ujian. Begitu juga kita misalkan memohon ingin hidupnya selamat, nyaman, damai, bahagia. Mintanya kemana? Mintanya ke Tuhan, jangan ke lain. Yang ketiga yaitu minta keselamatan daripada akhirat, yaitu segera masuk kita ke dalam surga. Nah itu pun juga mintanya kepada Allah. Nah lalu dalam permintaan ini urusan dunia aja.
Urusan dunia ini minta kebaikan. Setiap minta kebaikan itu jangan sampai nggak dikaitkan urusan akhirat. Misalnya orang adabnya dalam meminta. Kadang orang meminta begini, ya Allah minta duit, misal. Tapi minta duit tadi stop sampai di situ. Nah, kalau cara seperti ini kurang beradab kepada Allah. Cara meminta. Jadi meminta itu, ya Allah berikan aku ini rezeki yang mana kugunakan nanti untuk kebaikan akhirat atau kugunakan untuk ibadah. Nah, dikaitkan untuk dalam amal ibadah. Ya Allah panjangkan umur. Nah, dikaitkan akhiratnya, ya Allah panjangkan umurku ini di dalam beribadah. Jadi jangan ya Allah panjangkan umur. Percuma kita minta panjangkan umur, pasti panjangkan umur, tapi umurnya panjang tidak berberkah. Begitu juga minta duit, tapi dibalik duit tidak berberkah. Nah, cuman kalau kalian bingung kayak apa mengkaitkannya, satu aja tambahannya, mau minta macam-macam urusan dunia, tutup ujungnya kalimat doa kita itu atas ridhomu ya Allah. Itu aja kuncinya, atas ridho. Ya Allah meminta duit, ya Allah 1 miliar atas ridhomu ya Allah. Ya Allah aku ingin begini, kawin angkat mulut atas ridhomu ya Allah. Itu caranya. Jadi ridho Allah itu yang ditutup, dikunci di situ. Bila urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, tidak apa-apa, tidak perlu didetailkan. Ya Allah masukkan aku surga, surga yang mana? Tidak perlu. Pokoknya masuk surga, titik ya sudah. Karena urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia ditutup dengan atas ridho ya Allah. Maka kalau orang berdoa seperti ini, itu pasti kabul. Karena sebenarnya permintaan orang seperti ini, yang diguntingnya, yang ditujunya itu ridhonya Allah, bukan duitnya tadi. Misal malam ini kita berdoa, ya Allah besok berikan aku ini rezeki duit yang banyak, tapi atas ridho ya Allah. Besok hari ini misalkan, ya kan? Besok hari sekalinya tidak ada duitnya. Berarti Tuhan mengabulkan aku ridho dengan kejadian sekarang ini, tidak memberi duit. Biar aja tidak diberikan duit, tapi Tuhan ridho. Nah, andai kata duit tadi diberi juga sama Tuhan, ya kan? Ini pun atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dia pilih mana? Diberi duit tapi Tuhan tidak ridho, atau tidak diberi duit sama sekali dan Tuhan pun tidak ridho dengan keadaan kita. Gimana? Nah, makanya dikunci dengan ujung kalimat itu atas ridho ya Allah. Jadi mau hasil tidak hasil, yang penting Tuhan ridho. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena kalau sudah Tuhan ridho kepada kita, apalagi kita ridho? Ya kan? Apalagi yang dicari? Karena Tuhan itu meridhoi kepada hamba-hambanya, termasuklah orang-orang yang terpilih, yang mana orang tersebut sudah ada tujuannya, tempatnya itu surganya Allah. Ya buktinya itu tadi. Makanya hidup orang tadi selama di dunia tadi lapang aja, senang aja. Kenapa? Karena dia yakin bahwa dia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah diantara daripada adab-adabnya meyakini Tuhan yang berkehendak, Tuhan Maha berkehendak. Jadi kita memohon kepada Allah, apa yang kita minta urusan dunia dibutuhkan dengan atas ridho ya Allah. Karena yang kita harap itu ridhonya Tuhan. Percuma yang hidup sampai umur 100 tahun misalkan, uang sampai banyak misalkan, tapi Tuhan tidak ridho. Apa jadinya? Ya kan? Apalagi sudah susah sudah, ya kan? Sudah susah, hidup sakit, ya kan, dan diridhoi Tuhan pulang. Aduh, itu kiamat itu rasanya. Nah, jadi kita bersyukur punya Tuhan, memang betul-betul maha mulia, maha baik, maha berkehendak. Jadi memohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya doa-doa kita, permohonan kita, urusan dunia dan urusan akhirat dan segala bala musibah. Nah, jadi penutup daripada doa yang dianjurkan tadi, urusan dunia dan akhirat
Satu ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa satu jagat teman. Doa dulu doa satu jagat. Jadi jangan sampai kita tidak berdoa doa Rabbana tadi, tapi supaya dibaca tidak dibaca dan membaca itu dihayati. Jangan mulut membaca pikiran kesana kemari. Selanjutnya sifat alim, artinya yang maha mengetahui. Insyaallah kita lanjut. Mudah-mudahan dengan kita sedikit belajar ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita dan keluarga kita. Al-Fatihah. وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم وعفونا يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله.